Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, tadi siapa yang berangkat paling pagi? Paling pagi. Siapa jujur? Mas Andika sama Mas Fiji. Mas Keke. Ya. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dipimpin tadi yang berangkat paling pagi. Siapa, Mas Dika apa Mas Keke? Dika. Ya, Mas Dika. Ya, dipimpin berdoa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang, masih kayak minggu kemarin ya, tentang tema 1, subtema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita nanti akan mengamati sebuah gambar. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Buka buku tematiknya, pembelajaran 3. Nomor 20. Nomor berapa? Pembelajaran 3. Jadi habis ini kakak akan memperlihatkan video tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kelihatan? Taruh di atas sampai bawah. Merapat. Sudah kelihatan semua, Mas? Ya, betul sekali. Edo sangat menyukai kelinci. Setelah bermain dengan kelinci, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah plastik. Diamati ya. Itu sekali, Pak. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik untuk bahan pupuk cair organik tanaman. Saya sangat bersyukur tanaman buah akan cepat berbuah dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Nah, Edo, tolong berikan air seni ini kepada Pak Eko. Dia sedang membutuhkannya. Kenapa diberikan cuma-cuma, Pak? Kan sayang air seni kelincinya. Ya, Pak Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita juga harus ikhlas dan sukarela dalam membantu. Karena kita hidup sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengalaman sila Pancasila juga loh. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo belajar nilai Pancasila. Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Satu jujur tidak apa-apa ya. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yaitu keutuhan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Jelas ya ini? Dan keadilan. Kita akan
akan membahas tentang sila pertama, yaitu sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Nah, di sini tadi kan ada gambar gereja, ada gambar vihara, ada gambar masjid. Nah, kita itu harus saling menghargai antar umat beragama. Jadi nggak boleh mengejek. Seandainya ada ini agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, jadi kita nggak boleh menjauhi. Tetap kita harus bersatu, ya. Nah, selanjutnya sila kedua yang mengandung nilai kemanusiaan. Yang pertama, mengembangkan rasa saling menghormati sesama manusia. Yang kedua, melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang keempat, menjauhi realisme. Jadi, contohnya mengembangkan rasa saling menghargai sama manusia. Contohnya kalau teman kita, contohnya seperti Mas Kiki, tangannya kan sakit, jadi nggak usah diejek. Kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati, gitu ya. Dan selanjutnya sila ketiga yang mengandung nilai persatuan. Yang pertama, menerapkan sikap cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berikat bineka. Contoh sila ketiga. Nilai kerakyatan. 1. Mengandungkan memajukan pergaulan demi persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Contoh sila keempat. 1. Mengutamakan kepentingan umum atas kepentingan pribadi dan keluarga. 2. Mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Nah, contohnya pemilihan ketua RT atau ketua RW atau kepala desa dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian, begitu juga dengan pemilihan ketua kelas yang ada di sekolah dilakukan dengan musyawarah. Siapa yang di kelas yang ketua? Kekeluargaan menjunjung kerukunan. Sila yang kelima Selanjutnya sila yang kelima mengandung nilai keadilan. Pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, bersikap hemat. Dan yang ketiga, memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Contohnya, tidak menerima suap, dan belajar menabung. Nah, sekarang coba kalian simak perilaku yang sesuai dan tidak sesuai Pancasila. Nah, ini perilaku yang sesuai dan tidak sesuai. Kalau yang sesuai itu patut kita amalkan. Kalau yang tidak sesuai itu jangan kita amalkan. Nah, untuk sila yang pertama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi seandainya kita kan agama Islam, terus kita punya teman agama Buddha, jadi kita jangan sampai memaksakan agama Buddha tadi, dipaksa kita untuk biar masuk seperti agama kita, itu ya. Nah, untuk yang negatifnya, beribadah itu saat orang lain beribadah. Jadi saat semisal kita kan orang Islam, ada orang agama yang selain Islam itu lagi beribadah, jadi kita nggak boleh gaduh, kita harus tetap menghormati. Dan ini sila yang kedua. Positifnya, tidak membedakan teman saat bergaul. Negatifnya,
tidak mau berteman dengan orang miskin atau jelek. Jadi kita itu jangan membeda-bedakan kalau berteman. Seandainya ada teman kita yang jelek, yang miskin, ya tetap kita harus berteman semua, nggak boleh dibeda-bedakan gitu ya. Karena semisal kita kok membeda-bedakan, kamu jelek, aku nggak mau berteman sama kamu, nanti kan menimbulkan sakit hati yang kamu ejek tadi gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu membuat sakit hati teman kita. Jadi harus tetap menghormati. Selanjutnya, perilaku yang sesuai sila ketiga. Ikut kerja bakti di sekolah atau gotong royong. Di sekolah pernah kerja bakti? Ikut semua. Beneran? Ya, jadi kalau ada kerja bakti mau di sekolah maupun di rumah itu kita harus gotong royong. Tidak mau berteman dengan yang berbeda suku, tidak mau bekerja bakti. Ini sikap yang jangan sampai kita punya. Jadi kita buat jauh-jauh sikap seperti ini. Jadi kita tuh harus berteman dengan siapapun, kita juga harus mau bekerja bakti. Senang memakai produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Nah, kita kan orang Indonesia, kita kan anak Indonesia. Jadi kita itu harus mencintai produk-produk kita sendiri. Ya kalau bisa, kalau semisal beli apa-apa ya kita beli yang ada di Indonesia saja, nggak perlu kita sampai ke luar negeri gitu ya. Nah selanjutnya, musyawarah mufakat, melaksanakan hasil musyawarah tidak sesuai, tidak mengikuti pemilu, tidak menerima pendapat orang lain. Nah seandainya di sekolah kan ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Biasanya kan pakai hak pilih. Seandainya Mas Iqbal, seandainya pilihannya itu ketuanya Mas Adit sama Mas Keke. Nah itu semua satu kelas itu harus memiliki hak suara. Jadi kalian nggak boleh jadi golput, golongan putih ya. Selanjutnya sila kelima, menghukum pelanggar hukum dengan adil, mencontek saat ulangan, tidak membayar pajak, memberikan kesempatan orang tua untuk jujur ketika diadukan hukum. Nah, yang mencontek saat ulangan ini kalau bisa buang jauh-jauh, jangan sampai kita kalau ulangan itu mencontek itu jangan sampai ya. Siapa yang sering mencontek? Jujur ya. Nah selanjutnya tugasnya buka buku siswa halaman 24 sampai 26. Itu nanti dikerjakan. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang peta Indonesia. Nanti itu dikerjakan teman-teman. Nanti peta Indonesia. Tahukah kalian, Mbak Misha? Coba simak baik-baik ya. Batas negara Indonesia terlihat di luar garis merah ini anak-anak. Di bagian utara ada negara Malaysia, kemudian Singapura, dan juga negara Brunei Darussalam. Sekarang kita beralih ke bagian timur negara Indonesia. Kita lihat ya. Nah, terlihat ada Papua Nugini. Kemudian untuk batas lautnya ada Laut Bismarck, kemudian ada Laut Solomon. Sekarang kita ke bagian selatan negara Indonesia. Terlihat ada negara Australia. Kemudian juga ada Laut Timor dan negara Timor Leste. Nah, beralih ke bagian barat,
Nah, bisa dilihat ya anak-anak, di sini tidak ada daratan, hanya ada Samudra Hindia. Begitu anak-anak, bagaimana? Sudah jelas bukan? Jelas? Nah, sekarang berapa sih luas wilayah Indonesia? Berapa sih luas wilayah? Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Ini di buku aja. Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk totalnya baik daratan maupun perarian yaitu 5.180.053 km persegi. Wow, luas sekali kan? Nah, sekarang coba kalian amati daerah tempat tinggalmu. Tugasnya membuat denah tempat tinggal. Bisa seperti ini ataupun Contohnya juga seperti ini. yang Ya. seperti ini. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan. Simula. Ya. Tugas akhir tadi kan membuat denah. Nah, selanjutnya kita akan membuat denah dari rumah kita menuju ke sekolahan kita, yaitu SD 1 Lebak. Ya, pada bawa buku tulis SD 2 ya. Pada bawa buku tulis semua kan? Iya. Yuk lanjut membuat denah. Bawa buku tulis. Kalau bisa pakai pensil dulu nggak apa-apa. Bisa pakai pulpen nggak apa-apa, asal nggak boleh salah. Aja yang pernah lihat jenah lokasi kayak di undangan gitu ya. Nah, contohnya kayak itu. Nanti semisal ada masjid ya, kalian menggambar masjid, ada keterangannya masjid. Kalau semisal pertigaan, ada apa pos rondanya digambar, ada pos ronda. Jadi dari rumah kita menuju ke sekolah itu melewati masjid apa enggak, pondok apa enggak, melewati pos ronda apa enggak. Yuk start. Di sini kita mengerjakan PR. Ini contoh dari jenah lokasi. Kalian bisa mencontoh pada gambar ini. Iya. Jadi seandainya sini rumahnya Ripa, jalan ke sekolah dari rumahnya Ripa itu melewati ada seandainya ada rumah sakit, ada masjid. Pokoknya yang penting-penting itu nanti digambar sama dikasih keterangan gitu ya. Terus seandainya jalan dari rumahnya Ripal ke sekolahan SD itu nanti lewatin gang apa di jalan sini ditulis gitu ya. Paham semua kan? Paham. Yuk dikerjakan. Bisa mencontoh dari rumah kita ke sekolahan. Ayo Mas Kiki. Gak boleh gitu lah. Harusnya tadi di sini ya Mas. Jadi nanti sekolah. Ya Mas. Nama Dika. Aku iki orang ini rumah. Oh ini tokonya Mas Keke. Tokonya Mas Keke di sini Mas terkenal nanti. Ini masjid. Oh ini enggak rumah, ini sekolahan. Oke bagus. Ya. Sekolahannya kalau dari
Ardit itu sekolahannya kan. Nah, selanjutnya kita akan memperlihatkan tentang hasil karya kita semua, yaitu membuat jenah lokasi dari rumah kita menuju ke sekolahan kita. Nah, yang pertama Mas Keke bisa diperlihatkan. Yang kedua Mas Fiji, agak lama ya Mas. Yang ketiga Mas Adit. Dan yang ketiga Mas Ripal, Mas Iqbal, sudah. Dan yang terakhir Mas Dika, yang selesai paling pertama ini. Nah, sudah. Jadi untuk contoh membuat jenah lokasi sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya kita kembali duduk lagi. Duduk ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat duduk. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tadi sudah belajar tentang apa? Apa? Ya, membuat jenah lokasi. Terus tadi Mencontohkan dengan Pancasila. ya, pinter. Berarti kita belajar tentang dua materi tadi ya. Diulangi lagi, kita tadi belajar tentang apa? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Betul. Terus yang kedua, Membuat jenah lokasi. nah, pinter anak-anak semua. Nah, ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Sudah. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat, dan contoh-contoh Pancasila yang telah kita pelajari tadi, contoh-contoh positifnya semoga kita semua bisa mengamalkannya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.